Jadi bukan dan haram, ini haram, bukan. Tapi maknanya adalah diharamkan, nanti akan ada orang yang menghalalkan bahwa dia minum khamar sambil zina, kemudian sambil juga dia menggunakan sutra dan sambil memainkan alat musik. Jadi bukan itu menunjukkan bahwa hukumnya adalah sama antara alat musik dengan zina dengan khamar. Kalau hukumnya sama mutlak, kenapa Nabi membolehkan memukulkan gendang? Maka itulah yang dimaksud dengan kontradiksi dalam hadis. Maka perlu dikumpulkan, perlu dijelaskan sehingga orang-orang paham bahwa hukum tidak terpaut pada alat. Apa hukum pisau? Tak ada. Hukum terpaut pada perbuatannya. Kalau dipakai pisau untuk menyembelih hewan kurban, perbuatannya berpahala. Tapi kalau dia pakai untuk menikam orang, membegal orang, maka perbuatannya dosa. Apa hukum mikrofon? Tak ada. Ini dulu ustadz-ustadz salafi yang ada di syekh salafi yang ada di Masjidil Haram sempat mengharamkan mikrofon untuk Masjidil Haram. Tak boleh. Yang mengatakan tak boleh itu didatangi oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia katakan kalau ini tak boleh, kacamata juga tak boleh. Oh, tak bisa. Ini alat untuk melihat, ini alat untuk membesarkan suara. Maka hukum tidak terpaut pada alat. Hukum terpaut pada perbuatan. HP, apa hukum HP? Nah, sekarang yang mau kita bahas yang paling penting adalah hadis kontradiktif tentang hukum musik. Nah, sekarang sedang heboh, sedang sibuk. Yang satu mengatakan musik haram, ini dalilnya sahih. Yang satu mengatakan haram mutlak atau ada pengecualian. Karena kita datangkan dalil juga. Satu mengatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nanti akan datang kaumku, umatku, yang di antara umatku itu ada beberapa kaum yang menghalalkan al-hira, zina. Yang kedua adalah al-harira, sutra. Yang ketiga adalah al-khamra, khamar, minuman keras. Yang keempat adalah al-ma'azif. Ma'azif itu diterjemahkan sebagai alat musik, tapi Imam Syafi'i menerjemahkan adalah kecapi. Satu lagi dalil mengatakan bahwa a'linu an-nikah, umumkan, publikasikan pernikahan, waja'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid, wadribu alaihi bid-dufuf, pukulkan gendang. Gendang alat musik atau tak alat musik? Alat musik. Berarti hadis ini kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan hadis riwayat Bukhari, datang dua orang di dalam rumah Nabi, dua orang budak perempuan mendendangkan lagu Mu'af, lagu perdamaian. Lalu kata Abu Bakr Siddiq, apakah mereka memainkan seruling syaitan? Lalu kata Rasulullah, da'huma ya Abu Bakrin, biarkan keduanya wahai Abu Bakar. Fa inna likulli qaumin 'id, bahwa setiap kaum itu ada hari rayanya, wa hadza 'iduna, dan ini hari raya kita. Nabi tidak melarang dua orang budak menyanyikan lagu, mendendangkan lagu di rumahnya, lagu perdamaian antara suku Aus dan Khazraj dari kalangan Ansar. Lalu bagaimana memahami hadis ini? A'linu an-nikah, umumkan pernikahan, waj'alu fil masajid, buat akadnya di masjid, pukulkan gendang, wadribu alaihi bid-dufuf. Saya sudah laksanakan hadis ini. Umumkan pernikahan, Facebook ada, Instagram ada, YouTube ada, masuk semua. Live streaming Masjid Thayyibah, Ghobah. Sudah dilaksanakan. Waj'alu fil masajid, akad pun di masjid. Dan pukulkan gendang, tanda kegembiraan. Sudah, saya panggil santri gontor 12 siap. Mereka pukulkan gendang di dalam masjid. Ada dalilnya. Sedangkan walimah menurut jumhur para ulama, walimah hukumnya adalah sunnah. Dalil mereka adalah laisa fil mali haqqun siwa zakah. Tak ada kewajiban mengeluarkan harta kecuali mengeluarkan zakat, sehingga mengeluarkan harta untuk walimah hukumnya adalah sunnah. Sedangkan yang mengatakan wajib itu adalah sebagian ulama Malikiyah.
Mereka berdalil dengan sahabat Nabi salah satu sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Jumpa dengan Nabi, ada atharus safra, ada bekas kuning di jidatnya. Lalu Nabi tanya, kenapa ada bekas kuning? Kata dia, tazawwajtu imra'atal ansar, aku menikahi perempuan dari kalangan Ansar. Lalu Nabi perintahkan, awlim walau bisyah, buatlah walimah walaupun memotong seekor kambing. Jadi hakikat walimah itu adalah disebutkan dalam kitab Al-Imta', al-istima' fihi al-istima' yuttakhazu fihi at-ta'am wasyarab dalilan 'ala surur. Perkumpulan, ada makan minum yang menandakan tanda kebahagiaan, itu makna walimah. Sedangkan pakai tenda dilaksanakan di Novotel, di Prime Park, itu adalah pesta resepsi. Walimah itu kumpul-kumpul lalu ada makan, itu disebut dengan walimah. Walimatul urs, walimah pernikahan. Kita lanjut pembahasan mengenai hadis ini. Apakah dalil itu menunjukkan bahwa sutra, zina, khamar, ma'azif, alat musik punya kedudukan yang sama? Coba kita korek satu persatu. Pertama, al-khir, zina. Zina haram mutlak, tak ada satupun dalil yang membolehkan. Yang kedua, al-harir, sutra. Ternyata sutra boleh bagi perempuan, tidak boleh bagi laki-laki. Berarti hukumnya tidak sama. Yang ketiga adalah al-khamar. Khamar haram, tapi dalam kondisi tertentu, saat kita dalam butuh dijadikan sebagai obat, khamar boleh. Yang keempat adalah alat musik. Ulama menjelaskan bahwa waw di situ dan itu makna iqtiran, maknanya adalah bersamaan. Jadi bukan dan haram, ini haram, bukan. Tapi maknanya adalah diharamkan. Nanti akan ada orang yang menghalalkan bahwa dia minum khamar sambil zina, kemudian sambil juga dia menggunakan sutra dan sambil memainkan alat musik. Jadi bukan itu menunjukkan bahwa hukumnya adalah sama antara alat musik dengan zina dengan khamar. Kalau hukumnya sama mutlak, kenapa Nabi membolehkan memukulkan gendang? Maka itulah yang dimaksud dengan kontradiksi dalam hadis. Maka perlu dikumpulkan, perlu dijelaskan sehingga orang-orang paham bahwa hukum tidak terpaut pada alat. Apa hukum pisau? Tak ada. Hukum terpaut pada perbuatannya. Kalau dipakai pisau untuk menyembelih hewan kurban, perbuatannya berpahala. Tapi kalau dia pakai untuk menikam orang, membegal orang, maka perbuatannya dosa. Apa hukum mikrofon? Tak ada. Ini dulu ustadz-ustadz salafi yang ada di syekh salafi yang ada di Masjidil Haram sempat mengharamkan mikrofon untuk Masjidil Haram. Tak boleh. Yang mengatakan tak boleh itu didatangi oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia katakan kalau ini tak boleh, kacamata juga tak boleh. Oh tak bisa. Ini alat untuk melihat, ini alat untuk membesarkan suara. Maka hukum tidak terpaut pada alat. Hukum terpaut pada perbuatan. HP, apa hukum HP? Kalau dipakai untuk kita menyebarkan, membagikan berita-berita baik, hadis-hadis Nabi, baik dia, perbuatannya itu berpahala. Tapi kalau dipakai untuk mencaci maki orang, perbuatannya itu dikenakan dosa, bukan pada HP-nya. HP tak punya hukum. Begitu pula dengan alat musik. Apa hukum gitar? Apa hukum gendang? Apa hukum seruling? Apa hukum trompet? Hukum terpaut pada penyajiannya. Kalau disajikan organ tunggal itu di depan orang banyak pada acara pernikahan, yang menyanyi perempuan, yang joget-joget perempuan, yang menyaksikan bapak-bapak, haram. Penyajiannya haram, bukan alatnya haram. Tapi kalau seandainya yang memainkan gendang itu ibu-ibu, di hadapan ibu-ibu boleh, tak ada masalah. Atau dimainkan di serambinya, di serambi masjid, tak ada masalah. Jadi hukum tidak terpaut pada alat. Hukum terpaut pada penyajiannya, pada perbuatannya. Jadi tak perlu kita heboh lagi mengenai ini. Berarti kalau seandainya dia tetap mengatakan haram mutlak, berarti dia tidak punya perangkat-perangkat dalam memahami dalil. Di antaranya adalah usul fikih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sudah azan? Oh belum. Berapa menit ini? Mana hadis yang kontradiktif yang lainnya? Hadis sahih dalam riwayat Bukhari bahwa Nabi menciptakan langit dan bumi 7 hari 7 malam. Kalau kita buka ayat Al-Quran, berapa hari? 6 ayyam thumma stawa 'alal arsy, 6 hari. Berarti harus dinasakh yang satu. Berarti penciptaan langit dan bumi 6 hari. Itu dikatakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ketika ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, digugurkan hadisnya. Begitu pula ketika ada hadis yang mengatakan secara sahih riwayat tapi tidak sahih secara makna bahwa ayah Nabi di neraka. Datang seseorang bertanya kepada Nabi setelah ziarah makam ayahnya, "Ya Rasulullah, aina abi? Di mana nanti ayahku?" Lalu Nabi katakan, "Inna abaka finnar," ayahmu di neraka, karena ayahnya Yahudi. Lalu karena mukanya masam, Nabi hibur dia dengan mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar," ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Sekarang pertanyaannya, ini hadis sahih. Apakah yang dimaksud ayah di situ adalah ayahnya Abdullah? Berarti dalam silsilah keturunan Nabi sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam ada yang kafir. Maka dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Mutasyaddidun bahwa yang dimaksud dengan ayah di situ adalah pamannya Abu Talib, saking dekatnya keponakan dengan pamannya, apalagi setelah ayahnya sudah meninggal dunia. Sebagaimana ayah daripada Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam Quran Azar, sebenarnya itu pamannya. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ayahnya yang asli namanya Tarikh, bukan Azar. Azar pamannya, untuk menjaga kemuliaan nasab Rasulullah sampai kepada Nabi Ibrahim dan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang dimaksud dengan ayah adalah Abu Talib yang tidak sempat bersyahadat, tidak sempat masuk ke dalam Islam. Dan hadis ini bertentangan dengan Quran, bahwa Quran mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula," kami tak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus nabi di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad diutus di usia 40 tahun. Abdullah meninggal dunia, Nabi belum lahir. Maka kalau belum diutus Nabi disebut dengan ahlul fatrah, orang-orang yang menanti kedatangan Nabi, mereka tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abdullah akan diazab atau tidak? Tidak, sebab belum diutus Nabi pada saat Abdullah masih hidup, karena dia masih menanti kehadiran Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah perangkat dalil, perangkat para ulama dalam memahami ayat, dalam memahami hadis Nabi SAW. Tidak bisa serta-merta diterima secara tekstual, secara zahir, tanpa memandang konteksnya, tanpa memandang asbabul wurudnya, sehingga bisa menyimpulkan seenaknya saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kajian singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.